Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Maya Inggolan dengan NIM 431201100028. Di sini saya akan menyelesaikan tugas besar kedua dengan mata kuliah agama Kristen dengan tema kekristenan dan persekutuan gereja-gereja, isu oikumenisme. Apa sih oikumenisme itu? Oikumenisme berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama oikos, yaitu rumah, dan menein adalah tinggal, dan oikoumene berarti rumah yang ditinggali atau dunia yang didalami. Tujuannya yang lebih terbatas dari oikumenisme adalah peningkatan kerjasama dan saling pemahamannya yang lebih baik antara kelompok-kelompok agama atau denominasi di dalam agama yang sama. Nah, kata ini digunakan terutama sekali dalam kaitan dengan dan oleh agama Kristen untuk merujuk pada gerakan menuju persatuan dan kesatuan denominasi Kristen yang terpecah-pecah karena doktrin, sejarah, dan praktik. Pada awal abad ke-20, sejumlah pemimpin gereja Kristen mulai menyadari bahwa perpecahan yang terjadi di dalam gereja adalah sebuah masalah yang sangat besar. Nah, sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus pun pernah memperingatkan akan kemungkinan ini melalui doanya yang berbunyi dalam Yohanes 17 ayat 20-21. Bunyinya demikian, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Nah, dengan munculnya gerakan oikumenisme ini, tujuannya adalah untuk menciptakan keesaan gereja. Nah, gerakan ini resminya dimulai oleh sekelompok pemimpin gereja-gereja Protestan, khususnya di dunia Barat. Kemudian terwujud dalam bentuk Dewan Gereja-gereja Sedunia. Nah, dengan gerakan ini diharapkan untuk seluruh umat Kristen di dunia dapat bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Oikumenisme Kristen dapat digambarkan dalam 3 kelompok gereja. Gereja terbesar yaitu Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Protestan. Gambaran ini merupakan simplikasi dari kenyataan yang jauh lebih kompleks, namun setidak-tidaknya dapat membantu dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh gerakan gereja ini. Yang pertama adalah Ortodoks Timur. Apa sih Ortodoks Timur itu? Nah, kekristenan bagi Ortodoks Kristen adalah gereja, dan gereja adalah ortodoksi, tidak lebih atau tidak kurang. Karenanya, meskipun oikumenisme Ortodoks terbuka bagi dialog, sekalipun dengan iblis, tujuannya adalah untuk mengembalikan semua non-ortodoks menjadi ortodoksi kembali. Nah, salah satu cara untuk mengamati sikap gereja ortodoks terhadap non-ortodoks adalah bagaimana mereka menerima anggota baru dari kepercayaan yang berbeda. Nah, orang-orang bukan Kristen, misalnya penganut Buddhis atau ateis, diterima melalui sakramen, baptisan, dan krismasi. Nah, penganut Protestan dan Katolik Roma kadangkala diterimanya hanya melalui krismasi, asalkan mereka telah menerima baptisan Trinitas. Juga kaum Protestan dan kaum Katolik Roma sering dirujuk sebagai heterodoks, yang artinya percaya hal lain, bukannya heretik memilih hal lain. Yang kedua adalah Katolik Roma. Apa sih Katolik Roma itu? Sampai dengan diadakannya Konsili Vatikan kedua, hubungan gereja dengan Katolik Roma adalah Katolik Roma ini tradisi Kristen yang lain dapat dikatakan terputus. Nah, pandangan tradisional gereja Katolik Roma adalah tidak adanya keselamatan di luar gereja. Sesungguhnya keyakinan ini pun terjadi pada dua belah pihak. Akibatnya, sebelum konsili ini terjadi, oikumenisme hanya dibedakan dari tingkat penginjilan saja. Dan Konsili Vatikan kedua ini memulai zaman baru untuk mengupayakan persatuan antara Roma dan tradisi-tradisi dogmatik yang lain. Nah, ada inisiatif baru dari oikumenisme ini yang dapat merangkul
inklusivisme agamawi sebagai sejalan dengan tujuan utama ekumenisme Katolik dan secara simultan menjauhkan diri dari pluralisme sebagai keadaan ideal persatuan Kristen. Nah, tujuan akhir dari ekumenisme Katolik ini adalah diatur dalam dokumen ini tidak lain adalah komuni yang lengkap dan penuh kesadaran dari semua orang Kristen, atau sesungguhnya seluruh umat manusia dalam satu iman, satu gereja Kristen, dimulai dari konversi umat Katolik. Nah, pada dasarnya ekumenisme ini adalah pembaharuan Katolik. Dalam pencapaian tujuan akhir ini perlu diputarbalikkan kebencian pada masa lalu dan menempatkan gereja dalam pelayanan mereka yang dijauhkan darinya. Pelayanan ini pun tidak ditujukan secara paradoks dengan penghancuran musuh-musuh melalui siasat penguasaan dengan penjunjungan palsu, melainkan harus dengan keinginan tulus untuk memberikan manfaat bagi mereka yang dapat dipahami sedemikian tanpa harus membutuhkan musuh atau berdamai dulu. Jadi, ada kompatibilitas paling tidak dalam prinsipnya antara influkalisme agamawi dan tujuan akhir untuk persetujuan penuh dalam iman, selama prinsip inklusivisme yang dianut gereja tidak bertentangan dengan kesatuan panggilan mereka sendiri, melainkan perwujudan panggilan lain. Nah, dengan demikian, oikumenisme ini menggambarkan dirinya sendiri sebagai upaya untuk memperbaiki konflik di dalam gereja Katolik itu sendiri. Yang ketiga adalah Protestan. Nah, gerakan oikumenisme Protestan ini dimulai pada tanggal 1910 dengan dibukanya konferensi misionaris Edinburgh pada tahun 1910. Nah, konferensi Edinburgh ini dipimpin oleh tokoh awan Metodis John Ermot dan menandai perhimpunan Protestan terbesar sehingga saat itu. Tujuan konferensi ini dijelaskan sebagai upaya untuk mengembangkan kerjasama lintas denominasi untuk mengadakan misi sedunia. Nah, pada akhirnya terbentuklah organisasi-organisasi formal termasuk Dewan Gereja-Gereja Sedunia, Dewan Gereja-Gereja Nasional, dan gereja-gereja menyatu di dalam Kristus. Nah, banyak dari kaum Kristen telah sering menjadi pemimpin dalam kelompok-kelompok ini dan sejenisnya. Nah, saat itu kaum Protestan telah terlibat dalam berbagai kelompok ekumenisme dalam kasus-kasus tertentu untuk mengusahakan keesaan denominasional yang organis dan dalam kasus-kasus lain yang hanya untuk pengembangan kerjasama. Nah, secara luasnya spektrum denominasi dan perseptik Protestan kadang-kadang kerjasama sulit untuk tercapai. Nah, banyak gereja-gereja yang bersatu dan menyatu karena dipengaruhi oleh gerakan ekumenisme, skandal perpecahan dan perkembangan setempat, terbentuklah jumlah gereja-gereja yang bersatu dan menyatu. Gereja-gereja yang menyatu menamai dirinya demikian karena mereka merasa bahwa mereka masih berada di dalam perjalanan menuju kesatuan. Misalnya Uniting Church of Australia. Nah, apabila kesatuan formal sebelum dimungkinkan, gereja-gereja yang mempunyai visi kesatuan ini dapat menempuh strategi saling mengakui dan rentangan yang berbeda-beda. Kerjasama yang makin meningkat juga tampak di kalangan sejumlah denominasi yang bersama-sama menggunakan satu gedung gereja dalam kebaktian atau ibadah yang terpisah, atau menyelenggarakan satu kebaktian dengan unsur-unsur dari berbagai tradisi. Nah, saat ini kita akan membahas tentang oikumenisme dan persatuan. Oikumenisme sangat erat kaitannya dengan persatuan. Nah, oikumenisme ini lahir dari gairah yang sangat besar oleh akan persatuan. Tentu ini menjadi bibit yang harus tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang beragama dan bermajemuk. Oleh karena itu, ekumenisme ini seringkali didiskusikan oleh ruang-ruang lingkup dengan semangat dan hasrat persatuan yang tinggi. Nah, ada sebagian orang yang melihat bahwa ekumene ini sebagai suatu usaha untuk menyatukan seluruh entitas yang berbeda dengan mempunyai satu tata kelola, satu pengakuan,
satu papan nama, satu kuasaan administrasi. Nah, perwakilan persekutuan gereja-gereja wilayah dan staf Dewan Gereja Asia yang berasal dari berbagai denominasi gereja berjumpa di kota Manado. Nah, tema kegiatan ini adalah Tuhan kirimlah cahayamu dan kebenaranmu untuk menuntun kami. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Gereja Masih Injili Minahasi. Melalui AYA ini, pemuda Asia datang berjumpa untuk mengkaji isu-isu apa aja sih yang terjadi di dalam skala Asia serta menunjukkan respon ekumenisme dalam rangka pewartaan yang lebih efektif. Dewan Gereja Asia sebelumnya telah mengadakan kegiatan seperti ini pada tahun 1945-1964 di Filipina dan pada tahun 1984 di New Delhi, India, dan tahun ini akan ketiga di Manado, Indonesia. Nah, kegiatan AYA ini adalah satu pertemuan yang dapat diprakarsai oleh Gereja Asia untuk memperkuat pergerakan ekumenisme di kalangan pemuda Asia sekaligus mengembangkan pemimpin ekumenis untuk masa depan gereja. Nah, Pendeta Jimmy Immanuel menjelaskan tentang isu intoleransi agama Indonesia secara luas di Asia setelah dengan memberi contoh pemboman di Indonesia. Untuk itu, buat kita para pemuda Kristen, mari kita menjalankan ekumenisme ini dengan baik, karena ekumenisme ini adalah kita yang dunia yang kita tinggalin, dunia yang kita didiamin. Nah, untuk itu dunia ini hanya sementara. Kita di dunia hanya sementara. Dunia ini fana, tidak ada yang nikmat di dunia ini. Yang nikmat adalah di surga. Itu untuk kita semua harus saling menopang, mendoakan satu sama lain, walaupun itu bukan satu agama kita harus tetap mendoakan dia supaya kita semua melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.